Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah yaitu bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan, sholat tarawih, tadarus dan kegiatan amal sholih yang lain. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sudah banyak yang kangen kegiatan pemuda ini, maka sengaja saya yaitu mengajak supaya segera dimulai, yaitu ngaji bareng untuk pemuda. Saya diamanati untuk mengisi yang temanya adalah sejarah Muhammadiyah Sendang Agung. Ini yaitu tentu saja apa yang saya dapat informasi dari orang-orang yang punya peran dulu, ya, dan apa yang saya ketahui sendiri, ya. Dan pengetahuan itu biasanya sering lupa kalau tidak melalui catatan. Maka tentu ada orang-orang yang dulu aktif untuk mencatat kegiatan Muhammadiyah tersebut. Nah, inilah yang saya ambil sebagai informasi dan untuk saya sampaikan. Tentu saja banyak kekurangan, yaitu bisa dilengkapi dengan hasil penelitian dari generasi sekarang ini, ya. Kalau dulu yang sergap mencatat, ya, yang banyak peran yaitu Bapak Ustadz Masum, kemudian ada lagi Bapak Abdul Kohar, itu tertulis dalam skripsinya, ya, ini tentang Muhammadiyah Sendang Agung. Dan insya Allah yang berikutnya ada dari wartawan Muhammadiyah, yaitu Pak Gondowaloyo ini, ya, supaya dijadikan buku, ya, nanti ditambah hasil penelitian yaitu sendiri yang lebih lengkap. Nah, ini untuk generasi muda supaya bisa melaksanakan fungsinya. Masih ingat nggak kira-kira siapa yang masih ingat apa fungsi yaitu kader Muhammadiyah, yaitu angkatan muda Muhammadiyah? Tolong yang tahu siapa? Fungsinya apa? Yaitu pelopor, pelangsung, penyempurna. Ini, ya, pelopor, pelangsung, penyempurna. Nah, dari membaca sejarah itu mungkin dulu belum pernah disentuh kegiatan-kegiatan. Barangkali generasi muda bisa menciptakan kegiatan yang baru yang dulu belum ada. Ini namanya pelopor. Kemudian kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya ini diusahakan tetap berlangsung. Itu tetap berlangsung. Nah, kemudian penyempurna sudah ada, tapi masih banyak
kekurangan. Nah ini karena zaman selalu berkembang. Kalau dulu ini musolanya ini di sebelah sini ya, yaitu cagaknya kungkul sama kulitnya, kayu jati sama kulitnya itu jejer-jejer itu. Nah ini zaman dulu. Kemudian sekarang jadi begini, sekolahnya dulu gede. Saya pernah bilang pada SMP, besok ini sekolah ini nanti akan menghadap komputer satu persatu. Ada yang nyedok kapan Pak ya? Kapan? Alhamdulillah tidak lama, yaitu sekarang sudah terwujud. Nah, ini namanya penyempurna. Saya ulang lagi, pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Maka perlulah kita yaitu tahu sejarah awalnya. Di Indonesia ini ya, mulai dari Indonesia, ini ada organisasi besar yang punya peran penting untuk merintis Indonesia, yaitu untuk melahirkan atau mendirikan Indonesia dan merawatnya hingga sekarang. Ya, ini yang diakui oleh pemerintah, yaitu Pak siapa itu Mahfud ya, Mahfud MD ini nyatakan yaitu Muhammadiyah dan NU punya sejarah yang amat penting bagi negara Indonesia ini. Muhammadiyah dan NU itu adalah saudara kandung. Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau diurut secara nasabnya itu bisa bersambung hingga sampai Fatimah binti Rasulullah ya, ini bisa. Secara guru keduanya adalah murid Syekh Soleh Darod ya di Indonesia ini. Kemudian sekolah di Mekah di Arab Saudi, ini pun gurunya pun juga sama. Jadi Muhammadiyah dan NU ini adalah dikatakan saudara kandung. Di Indonesia yang lebih dulu lahirnya adalah Muhammadiyah tahun yaitu 1912 dengan Nahdlatul Ulama lahirnya 1926, yaitu selisih 14 tahun. Tapi kalau di Sendang itu beda lagi ya, dulu NU ya, kemudian Muhammadiyah. Muhammadiyah dan NU itu banyak persamaannya dan sedikit perbedaannya. Dan perbedaannya ini pun tidak ada masalah yang pokok enggak, yaitu yang cabang-cabang ya. Inilah perbedaan antara NU dan Muhammadiyah ya. Ya makanya ada yang menturkan Muhammadiyah dan NU ini ya enggak pas lah ya kan, karena apa, bedanya kan cuma sedikit, banyak persamaannya ya. Sholatnya ya yang fardu 5 kali sehari, sama-sama menghadap kiblatnya yaitu Masjidil Haram, Satrul Masjidil Haram ke Ka'bah ya. Puasanya begitu, bedanya itu cuma hari rayanya sama sebenarnya ya, yang beda itu tanggalnya ya, atau harinya. Kalau hari rayanya sama ya, itu bedanya.
Ya, beda tanggal ya. Ini ya memang yang begitulah. Insya Allah besok Adha juga ya beda tanggal lah ya. Nah, ini ya. Dan ke depan lagi Ramadannya awal Ramadan juga ada beda ini. Ya. Kalau NU itu merokok ya, Muhammadiyah tidak merokok. Makanya di form tulis NU smoking ya, NU smoking ya, itu merokok. Dan Muhammadiyah itu karena apa itu ya? Karena mendengarkan dari Departemen Kesehatan bahwa merokok itu membahayakan, dan ini ditulis di wadai rokok, yaitu rokok adalah membunuhmu ya, bunuhmu. Sekarang kan ada lazismu, ada lazisnu, tidak membunuhmu tapi membunuhmu, maka Muhammadiyah enggak merokok itu. Tapi cuma orangnya ya ada yang merokok, ada yang enggak ya. Kalau Pak Malik Fajar itu biasanya kalau sedang kumpul-kumpul, saya pamit dulu, saya akan masuk NU gitu. Kemudian dia pergi merokok ya, gitu ya. Jadi apa itu, saya ulang lagi ya, Muhammadiyah dengan NU itu banyak kesamaannya ya, banyak kesamaannya. Dan apa itu sedikit apa itu perbedaannya. Ya, kita mulai dari pra Muhammadiyah ya, di Sendang Agung ya. Ini yang dari skripsi saya nggak bisa melihat, saya juga lupa memperhatikan karena apa itu sedang dibawa oleh Pak Gondo, nanti akan insya Allah jadi buku ya. Begitu ya. Nah ini ya. Ini dimulai dari kegiatan Islami, termasuk adanya pendidikan atau sekolah atau madrasah Islam di Sendang Agung ya, Sendang Agung. Pada tahun 1946 ini berdirilah yaitu Madrasah Islam di Sendang Agung, tepatnya yaitu di Suto ya, di Suto. Yaitu pendirinya adalah apa itu Kiai Muhtadi. Kiai Muhtadi itu adalah putra dari Kiai Mustafa ya. Kemudian nikah, mendapat Mbah Bi ya, tahu Mbah Bi enggak? Dan tahu ya. Nah, tangganya ini ya, Mbah Denbi ya, Robiah binti Kiai Umar itu. Jadi Mbah Bi itu enggak punya anak. 46 mendirikan ya sekolah madrasah Islam. Kemo tadi ini adalah tokoh Masumi Sendang Agung dulu ya, tokoh Masumi. Kemudian apa itu dibantu oleh beberapa orang, yaitu termasuk Kiai Hasan yang langgar wirid itu ya, itu suaminya
Mbah Denroh. Mbah Denroh ini adalah Mbak Iyunya Mbah Mat ya, ini di Robi'ah Maisaroh ya, itu ada lagi Mus siapa? Ada ibunya Pak Masud itu ya, kemudian ya Mbak Denmus, kemudian Mbak Mat ya, itu. Nah ini berjalan 2 tahun, 46, 47, kemudian 48 ini suasana nggak aman karena setelah merdeka ya, yaitu dengan Jepang dibom oleh sekutu. Nah ini, maka Belanda juga ingin kembali menguasai Indonesia ya, itu. Jadi apa itu agresi ya, Belanda masuk lagi nggak aman. Jadi sekolahnya ini sudah itu. Kemudian 48 ya, 48 itu nggak aman. Kemo tadi ya ini ya sudah dibidik oleh Belanda ya, orang-orang yang termasuk tokoh-tokoh Islam ini sudah diincar ya. Dan itu ada namanya cokro, yaitu mata-matanya, spionasenya itu ya. Dan Belanda juga bermarkas di Paciran, ceritanya yaitu di rumah kepala desa siapa itu lah, yaitu rumahnya ini adalah sebelah timur Pasar Paciran ya, itu Petinggi Samsul, bagian Petinggi Samsul itu. Jadi untuk markas Belanda as Belanda patroli, yaitu Kemo tadi ini pas nunggu orang Pandur, ceritanya itu adalah sebelah utara kuburan Suto ya. Nah itu, tapi waktu saya kecil ini tahu saya ya Barongan ya, itu Barongannya ayahnya Jajuli itu siapa? Pak Sad Istijam ya, Istijam ya. Kemudian ada lagi Pak Sajak. Tapi kalau sekarang itu kira-kira di sebelah belakangnya Pak Arif Rahman itu juga ada sawah itu ya, ada sawah miliknya Ningsananya Pak Bendri ini siapa sih? Yaitu ya, saudaranya. Nah ini juga ada. Yaitu. Ya waktu nunggone tandur ini kemudian apa itu Belanda tahu ya, kemudian akhirnya ditangkap, dibangkit, dibawa ke markas yaitu Paciran itu, kemudian dibawa ke Kendagan, biar putar-putar, kemudian ditembak di sana ya. Ini itu ya. Pembantu untuk mendirikan sekolahan adalah Pak Yai Hasan. Pak Yai Hasan ini adalah saudaranya Ki Ridwan. Ada Ki Ridwan, kemudian ada Ki Hasan, Husain, kemudian Bu Niswa, kemudian apa itu ada itu keluarganya Mas Hakim, mbahnya itu ya Hakim itu ya, itu juga apa itu termasuk saudara juga ini. Kia Suri ya, Kia Suri juga masuk saudaranya ini. Kemudian dibantu yang ngajar ini di sekolahnya adalah Kiai Ahwan ya. Ahwan ini adalah ayah Pak Abu Sufyan
Abu Sufyan itu ada yang tahu enggak? Ya, kemudian ini termasuk suami dari bibinya Pak Rodi ya, Hanifah ya, Hanifah yang ada di Gianyar itu. Ini Afwan, ini yang ngajar, ikut ngajar. Kiai Abdul Rahim itu adalah ayahnya Pak Salim Azhar. Saya dulu masih sering terus sama Pak Abdul Rahim itu di langgarnya Kiram, saya sering itu dulu. Kemudian Pak Rifai ini kakaknya Pak Munir. Ya, bapaknya Pak Munir itu disebut Pak Rifai ya, Pak Rifai. Udah Pak Ahmad Sinto ya. Ini. Kemudian Kiai Kirom ya, Pak Kirom, Pak ayahnya Ulum ya, tahu ya. Ini yang ikut mengajar. Jadi ini tahun 46, 47. Kemudian ada lagi ini muridnya ini sudah lumayan ya. Ada dari Sendang Agung, Sendang Luhur, ada dari Payaman, ada dari Sumuran. Di antaranya yang Sendang Agung yaitu Sultan Munir ya, saya nggak tahu ini orangnya. Ya. Sumadi, saya tahu Sumadi ya, Pak Godor tahu ya. Ini termasuk murid juga. Ya. Kemudian Afwan, ya, Afwan ini yang meninggal di Cendoro ya. Kemudian Abdul Ghafur masuk muridnya. Ada lagi Sapran, Mat Taufik itu kakaknya Pak Malik, yaitu ya. Nah, kemudian ya Ahmad Malik, Pak Malik sendiri itu As'ari Pak Mudin Bajuli itu termasuk ya. Abdul Rahim ini pernah jadi suaminya Yukum Pak Munir ya. Itu. Kemudian yang dari Danbur Bahapan, tahu Bahapan ya? Ini Bahapan itu. Kemudian ada yang namanya Gufron, Yasmai ya, itu dan lain-lainnya ya. Kemudian ada yang dari Payaman, yaitu ada namanya Patram ini yang guru negeri, guru SD, dulu sudah nggak ada orangnya. Kemudian Maksum ya, yang saya ini foto bersama ini di Sania itu ya, baru ini ya foto bersama naik panggung sama saya foto ya, Pak Maksum ya. Orangnya ganteng, sudah tua ini ya. Saya tidak tahu ya. Pak Yakin, kayaknya Pak Yakin ya. Muntasam itu adalah ayahnya Pak Mustafa Palirangan. Ya, saya juga kenal ya, karena saya ikut di pimpinan cabang itu sejak masih gabung dengan Solokuro, Kecamatan Solokuro masih Paciran, maka saya juga berkunjung ke rumahnya Pak Muntasam itu juga. Ini kemudian yang ada dari Sumuran ya, namanya Ahmad Munir ya, itu. Ya, setelah meninggalnya Kiai Muhtadi, kemudian ya berhentilah
yaitu sekolahan itu berhenti. Kemudian ya berikutnya tahun 50-51 Pak Kiai Hasan itu adalah ambil guru dari Paciran, ya, Kiai Salamun. Saya masih tahu jelas Kiai Salamun sering ke rumah sini juga, yaitu ya termasuk guru ilmu falak ya Pak Koler itu ya, ini guru privatnya. Ada lagi Pak Masyhur. Pak Masyhur ini dari Weruh dulu Paciran juga ya. Pak Masyhur, kemudian Pak Tibiani. Pak Tibiani pernah jadi mertua Pak Nur Salim. Ini. Kemudian Ali Mansur, pernah dari kepala SD Sedang ya, Pak Ali Mansur. Ini yang ngajar. Ya, semuanya ini adalah orang Masumi dan akhirnya juga jadi Muhammadiyah itu yang ngajar di situ ya. Kemudian ada yaitu dari berikutnya setelah itu kemudian ada dari Sendang sendiri ya, itu Pak Zubair, Pak Syafi'i ya. Syafi'i itu mantunya Abu Khair ya, itu suaminya Wajiyah, Pak Nur Ali tahu Wajiyah itu ya, Wajiyah itu Husnan ya, Husnan Mansur Husnan. Nah ini ikut ngajar ya di situ ya. Setelah ada Pak Zubair situ, maka sekolahnya menjadi madrasah Ma'arif ya. Ma'arif ini adalah notaris yang pada umumnya untuk bergabung sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama. Itu ada notaris itu Ma'arif, Yayasan Ma'arif ini ya. Tidak lama kemudian terjadi kelas pengurus ya. Kemudian mereka itu mengundurkan diri semuanya ya. Kemudian yang dulunya pernah itu sudah melanjutkan sekolah, Pak Munir juga ya yang dulu ya, kemudian sekolah di Pasuruan, ada yang sekolah di Paciran di PGA, ada yang di Sanawiyah, itu pulang kembali ya, pulang yaitu diajak oleh Pak Kiai Hasan ya. Pak Kiai Hasan ini ya termasuk berkumpul di rumahnya Wajih Abu Khair tanah itu letak sana ya. Ini untuk mengajar ya, mengajar. Jadi ada kelompok dulu ya yang ngajar di Suto walaupun Ma'arif ya. Ini namanya yaitu Ahmad Malik, Munir Ahmad, Mansum Ahmad, Abu Sufyan, kemudian Aman Afandi, Pak Jaman, itu pernah jadi gurunya Pak Kiai Salim Azhar ya, itu ya. Itu Aman Afandi, Maksum Mansur yaitu Segandur Mansur ya. Nur Salim bin Alwi, kakaknya Mbak Munawaroh yang mudin perempuan itu ya, itu ya. Rusdi ini ayahnya Bu Azizah. Jadi, kemudian Muhammad Zaini itu adalah suami Bu Daimah ya. Ya, Muhammad Zaini
ya itu ikut ngajar di Suto. Jadi Muhammadiyah semua itu ya, tapi belum Muhammadiyah ya. Saat itu belum Muhammadiyah. Kemudian ada yang putra NU termasuk Abdul Hanan. Abdul Hanan ini adalah putra Abu Salah. Salah ini ya, tahu ya Pak Hanan itu ya, yang sekarang siapa apa yang jualan bensin itu ya, Farida itu ya, ibunya Farida. Kemudian Nasi ini kakaknya Pak Iksan ya, Nasi. Kemudian KPI ya, tahu semua ya itu ya. Ini jadi yang anak-anak Masumi ini 9 orang, kemudian yang dari anak NU itu 3 yang ngajar ada di situ. Kemudian biasanya 1 minggu sekali ya, ini mendatangkan tambahan ilmu, guru mendatangkan dari Paciran, namanya DRS Kin. Ini 1 kata, sekarang tidak boleh ya 1 ya, harus 3 ya. 3 nama itu kalau buat nama anak ini jangan 1 ya. Ini kalau dulu Kin ya, cuma Kin ya. DRS Kin. Sekarang itu nah, Pak Kin ini ngisi setiap minggu sekali dan mulai, kemudian ada pas pertemuan wali murid juga disuruh ngisi pula. Tiba-tiba Pak Kin ini selama di sekolah Suto ini belum pernah ada kalimat Muhammadiyah ya. Tiba-tiba Pak Kin ini bilang, saya adalah utusan dari pimpinan daerah Kabupaten Lamongan untuk yaitu mengajar di Kecamatan Paciran itu, dan menganjurkan guru-guru supaya ibadah yang baik ya, belum Muhammadiyah kalau belum rajin sholat tahajud itu. Ada kalimat Muhammadiyah ini menjadikan wah, karena belum pernah sama sekali ada sebutan Muhammadiyah ya. Jadinya wali-wali murid pun juga kaget loh, kok Muhammadiyah ya. Nah ini, nah jadinya menjadi perasaan enggak enak lah ya, perasaan enggak enak itu. Kemudian akhirnya seluruh guru yang 9 itu membuat surat pengunduran diri dari madrasah Maharib itu ya, mengundurkan diri ya, dan ditandatangani oleh kepala sekolah yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu yang tanda tangan. Nah ini ya, setelah itu karena sebelumnya ini sudah rumah-rumah tapi intern ya, nggak terekspos. Tentang Pak Masum sendiri pernah ada tamu yang ke sana itu kepada Pak Y. Hasan dari Cendoro, sekolah Cendoro ya, minta bantuan guru karena di sana kekurangan guru. Akhirnya Pak Masum menugaskan Pak Y. Hasan itu untuk ngajar di Cendoro. 1 tahun kemudian pulang. Setelah pulang ini omong-omong ya, di sana mengenal Muhammadiyah
yaitu dari Pak Mahbub. Kemudian guru-guru di sana membuat namanya KTA, ya, kartu tanda anggota. Pak Maksum ditunjukkan teman-temannya, ini kartu saya anggota Muhammadiyah. Itu banyak yang tertarik, ya. Akhirnya itu, wah, ini kita buka dan juga membuat sekolah juga tidak apa-apa, ya. Nah, itu tekadnya luar biasa, ya. Ya, dari situ kemudian membuat pengunduran diri setelah keluar, kemudian mendirikan sekolah, yaitu Februari 7 Februari ada salah ini ya, 65 ya, itu mendirikan sekolah ini Muhammadiyahnya berdiri, ya, selain dia, kemudian baru sekolahnya, ya, Mei berdirinya sekolahnya itu Mei ya, ini. Nah, ini apa itu tentang embrio berdirinya Muhammadiyah Sendang. Saat itu Paciran belum berdiri cabang Muhammadiyah. Yang ada itu di Blimbing, ya, Muhammadiyah Blimbing, ya. Kemudian sepakat, ya, omong-omong, maka kemudian kebetulan di Sendang juga ada mahasiswa yang liburan, yaitu Pak Afandi, yaitu pamannya Pak Dawam, ya. Ini akhirnya sepakat pula untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, pertemuan kemudian dilaporkan ke Blimbing, laporan ke Blimbing mau mendirikan Muhammadiyah, juga pemuda Muhammadiyah. Nah, ini. Kemudian dari Blimbing ini dibawahi 2 bendera. Satu bendera Muhammadiyah, yang satu bendera pemuda, ya, pemuda Muhammadiyah. Nah, goncengan sepeda motor, satu Pak Kurnan, ya, Kurnan. Kemudian yang satu lagi apa itu, siapa, Pak Haji Aman mungkin, ya, ini itu. Dan juga Pak Maksum, Pak Apandi, ini yang gonceng masing-masing. Kemudian bendera itu dibikin kemul, ya, karena bangganya ada Muhammadiyah yang lain-lain belum pernah lihat bendera Muhammadiyah. Dari Blimbing ini bukan langsung ke Sendang, tapi dibawa ke Tolongjarannya, ya. Ya, konvoi 2 sepeda motor itu baru ke Sendang, ya. Ya. Kemudian pelantikannya itu di rumah Bapak Haji Samad, ya, Pak Haji Samad, bapaknya Pak Haji Abdul Rahman itu, ya, ini. Nah, ini inilah yaitu tentang berdirinya Muhammadiyah di Sendang Agung tersebut. Ya, mungkin juga ada yang kelibatan, ya, ya, tidak apa-apa nanti kalau membuat buku dilengkapi, ya, itu Pak Bondo, ya, membuat buku ini. Kemudian sekarang
tentang Jumatan ya, Jumatan. Dulu ini Jumatannya Sendang Agung, Sendang Dhuwur ini jadi satu di masjid sana, Masjid Sendang Dhuwur. Ya. Begitu terus, karena apa itu Sendang Agung belum punya masjid, cuma punya langgar beji ya, langgar beji. Nah, ini makanya ada pula yang berpendapat bahwa Sendang Dhuwur, Sendang Agung itu satu desa, makanya nggak boleh ada Jumatan dua di satu desa. Nah, ini maka apa itu Jumatan ke sana. Oleh karena akhirnya orang-orang tua ini kok pegel naik ke sana itu ya. Pas rame sholat hari raya itu di PJ, akhirnya ada gagasan gimana kita menyelenggarakan sholat Jum'ah di sini. Ini kan sholat hari rayanya di PJ itu. Akhirnya yaitu berunding ya. Kemudian banyak yang setuju, termasuk Pak Haji Abu Khair, Pak Mudin Bajuri dan lain sebagainya. Bahkan Pak Mudin Bajuri ini kan sering ditanya, karena kalau ke KUA kecamatan misalkan tempatan gimana Jumatannya Sendang Agung, wah nggak punya Jumatan sana ya, gabung itu. Ini nyerang itu, termasuk wajib ayahnya Pak Mudofir pun juga semangat untuk Jumatan di sana ya, di BC itu ya. Akhirnya Mbak Rais ya, atau Mbak Rais ya, Mbak Rais itu NU dulu, NU ya. Ini Muhammadiyah belum ada, Pak Rais sudah NU itu. Ini sejak dulu sudah ada kiai, banyak kiai di Sendang. Ada namanya Kiai Zubair. Kiai Zubair itu ayahnya Kiai Umar ya. Kemudian Kiai Umar punya anak namanya Kiai Zubair juga ya. Ya ini ya. Itu pun tidak ada, yaitu rencana ingin buka Jumatan ini. Sekarang kok ada begini, nggak ada yang menjawab, sama sekali nggak ada yang menjawab. Akhirnya untuk ini ngundang para kiai-kiai ya, Kiai Ridwan, Kiai apa itu Adnan, Kiai Abdul Rahman, Kiai siapa itu Kranji itu ya, Kiai Abdul Karim ya, Karim itu dari Bunga apa itu, saya masih tahu ini kiroahnya Abdul Karim itu enak dan masuk regel. Dulu itu ada piringan regel itu, masuk rekaman di regel itu. Nah ini itu, nah, ini saya masih yaitu masih tahu lagi Abdul Karim ini. Kemudian apa itu banyak kiai-kiai yang dari kelompok Masumi itu tidak apa-apa ya, setuju ya, setuju ya dengan Jumatan. Kemudian ada yang Raden Haji Maulani ya, ini tidak setuju, ini tidak boleh, tidak sah. RH Maulani maka tidak sah. Kemudian Kiai yang Kranji, siapa ayahnya Pak Bakir itu ini kalau masih dengar antara tempat satu dan tempat dua ini adanya masing-masing. Ini bila adanya bersamaan maka keduanya tidak sah. Yang adanya dulu sah,
yang adanya belakangan tidak sah. Ya. Akhirnya apa itu ternyata menjadi keputusan ya diadakan sholat Jum'ah setelah putus, kemudian apa itu ada Kiai Majdi nyuruh ke Duraman ya itu supaya adzan asar mungkin itu ya adzan, kemudian jamaah sholat asar habis musyawarah di siang hari itu, kemudian dimulailah yaitu sholat Jumat. Dan Jumatan itu adanya dua ya adanya dua. Oh yang dari Kranji itu Kiai Adelan ya, Adelan yang dari Kranji itu. Jum'ah Legi ini yang khutbah ngimami Kiai Hasan. Jum'ah Pon Kiai Hasan pula. Jum'ah Kliwon Kiai Hasan. Kemudian Jum'ah Kaing yaitu Abu Khair. Abu Khair itu bapaknya Pak Nadim ya itu. Kemudian Jum'ah Wage itu Pak Haji Anwar. Pak Haji Anwar ini punya tag Jawa ya. Nek moco wong-wong itu baung-baung nah itu nek khutbah itu ya. Nek Pak Haji Anwar. Nah, ini baung-baung ya. Wong-wong ya, wong-wong tulisannya baung-baung. Ini muadzinnya yaitu Wangudin Daim, ayahnya Pak Nur Paham itu yang setuli itu ayahnya Pak Yazid ya. Ini adzan. Kemudian Pak Tasman itu ayahnya Pak Dolin. Kemudian Sapi'i yang panggilannya Supi'i itu ayahnya Pak Miyadi, Bapak Miyadi ya, Mbak Ten. Nah ini ya itu ya. Kemudian tahun berikutnya ya itu ada perubahan. Jum'ah Legi Kiai Hasan adzan 2 ya. Ini setelah Muhammadiyah berdiri kita itu. Kemudian Jum'ah Pon Kiai Hasan adzannya 2. Jum'ah Kliwon ini Kiai Hasan adzannya 2. Jum'ah Kaing ini Pak Munir adzannya 1. Kemudian Jum'ah Wage adzannya juga 1 ya. Ini muadzinnya Wangudin Daim. Ada lagi Pak Tasman, Pak Supi'i, Pak Sumati ya. Pak Supate Pak. Pak Supate belum. Mat Khotib ya, Mat Khotib anaknya Pak Haji Abu Air ini juga muadzin saat itu ya, itulah. Dan waktunya Pak Masum itu ngisi pengajian, di antaranya membicarakan tentang adzan 1 ya, adzan 1 Jum'ah itu, terus menerangkan tentang sholat Id di lapangan, diterangkan tentang tarawih 11 rakaat. Akhirnya disurati oleh Pak Kiai Hasan jangan membahas masalah khilafiyah ya. Itu ya begitu ya. Tiba-tiba yaitu ya, kemudian akhirnya
Gagasan Pak Hasan pula ini ngerembuk untuk mencari tanah tempat masjid. Jamaahnya sudah berkembang. Akhirnya dapat tanah itu, tak pemiliknya namanya Gresik atau apa itu dulu ya. Itu termasuk Pak Haji Jupri juga ikut itu ya. Itu untuk yang sekarang jadi masjid kan itu ya. Pak Hasan juga pelopor situ. Tapi akhirnya terjadi suatu ada masalah lagi, kemudian Pak Hasan ini apa itu keluar dari ini ya, keluar dari kepengurusan yaitu Masjid Anu. Jadi yang mendirikan dulu Pak Hasan juga meletakkan batu pertama Pak Hasan. Akhirnya apa itu luas. Kemudian apa itu tiba-tiba nggak biasanya waktunya Pak Hasan tiba-tiba adanya cuma satu, habis khutbah sholat Jumat, kemudian Pak Hasan itu pamitan minta maaf kepada jamaah barangkali ada kesalahan. Terus dia pamit mau mendirikan jamaah Jumat sendiri yaitu di Langgar Wirid. Akhirnya di sana adalah ada jamaah di Langgar Wirid itu. Ini. Ya, apa itu? Tidak apa ya. Jadi barangkali saya apa itu ada yang nggak pas bisa negur saya ya, atau ketemu besok atau besok lusa ya bisa saya dibetul barang saya nggak pas keterangan saya ini ya. Ini kembali nggak apa-apa ini ya, memang beginilah seingatnya itu ya, sambil melihat pun juga kadang-kadang samar-samar nggak jelas ya ini. Ke Muhammadiyah tadi ya itu kemudian terjadi apa itu Jumatan di masjid apa itu di Beji, orang Muhammadiyah, kemudian orang NU Jumatan di apa itu Langgar Wirid. Tapi saya tahu sendiri ada dua orang ya, termasuk tokoh ini yang selalu di masjid apa itu Ngur ya, nggak pernah ke Mulisin ya. Akhir-akhir setelah Pak Hasan wafat ini yaitu ke Mulisin ya. Ada dua ya, termasuk orang terkenal ya ini. Kemudian itu Pak Hasan mendirikan ini ya, malah
yaitu mertua itu ya Pak Rabit, ya ini dijadikan pengurus juga itu di Masjid Muhlisin ya, termasuk yaitu kan akrabnya Pak Kaji SK, jadi yaitu direkrut untuk jadi panitia di Masjid Muhlisin itu. Jadi jasanya besar lah, yaitu Pak Yayasan meletakkan batu pertama di Masjid An-Nur, kemudian apa itu di Masjid Muhlisin ini. Ini yang baru saya terangkan, yaitu tentang berdirinya Muhammadiyah tadi ya. Ini susunan ramping Muhammadiyah sejak berdiri, yaitu Februari 665 itu ya. Pelindungnya Rajatul Majid, ketua Pak Rais. Nah, ini sudah jadi Muhammadiyah ya. Pak Rais itu jadi Muhammadiyah. Ya. Ini kemudian wakil ketua Pak Sapuan ya, mertuanya Pak Banjar itu ya. Sekretarisnya yaitu Mat Khotib, kemudian wakil sekretaris Maksum Ahmad, bendaranya Abdul Ghafur, wakil bendara Haji Hasim ya, Haji Hasim Ibu Ida itu ya, Hasim Pasar ya. Kemudian bagian sosial ini Pak Saleh Supir ini ya, Pak ayahnya Pak Dawam, Pak Muhajir. Kemudian bagian tablet Pak Munir Ahmad, Pak Maksum Ahmad ini. Kemudian urutannya ini ya, Muhammadiyah Sedang Agung. Pertama yaitu Pak Rais itu ya, Pak Rais. Setelah itu periode kedua tahun 70 ini Pak Abdul Ghafur ya, Abdul Ghafur. Tapi ini setengah periode ya, yang ibunya Pak Bar ya, setengah itu kembali lagi ke Pak Rais ya. Kemudian berikutnya Pak Haji Abu Khair. Setelah Pak Haji Abu Khair, periode berikutnya Pak Ismail. Setelah itu Pak Ismail pun juga nggak nutup, ini saya yang kebobohan ya ini. Kemudian saya ya ini. Setelah saya kemudian Pak Haji Milkan. Setelah itu Pak Muhtar. Kemudian sekarang Pak Agus Salim ya. Nah, ini sebentar lagi akan ada Mustaq, kemudian Nusran. Ini siap-siap pula ya, siap ya. Kalau saya di pimpinan cabang sudah mendampingi Pak Abdul Karim, sudah Pak Munir, itu saya ikut. Kemudian Pak Yasrikan, saya juga ikut. Kemudian Pak Naji, saya juga ikut. Kemudian Pak Anwar, ini saya juga ikut. Sudah 5 periode saya, dan saya yaitu ya insya Allah yaitu pensiun ya, supaya siap-siap pula kalau ada yang menjadi putusan nanti, supaya ada orang sedang dimunculkan ya. Alhamdulillah yaitu di Sendang dapat kepercayaan Pak Dr. Bin Haidir menjadi sekretaris pimpinan daerah. Beliau adalah
putra NO dari cabang Jember ya, itu menjadi pimpinan daerah Lamengannya ini. Dan di cabang ini usahakan ya tetap ada sendang ya, usahakan sendang ini selalu menjadi apa itu pilihan dari orang-orang di luar Sendang ya. Ya. Kegiatan ranting Sendang itu apa saja? Ya, kegiatan ranting Sendang sejak berdiri ya, ini yang belum pernah dimunculkan oleh generasi muda ini, yaitu tablek, pengajian, malam Sabtu pengajian, terus spekeran. Zaman dulu speker luar biasa ya, spekeran pindah-pindah. Termasuk di rumah sini pernah itu Pak Yaya Adenan Nur datang nih ya, di rumah sini. Mubalek cabang yang didatangkan itu Kiai Majdi dari Goa. Kiai Majdi ini orang yang kanuragan ya, Kiai Majdi. Ya. Biasanya bila dirinya katanya Pak Subran itu, Pak Subran Pak Salim ya, itu juga apa itu kakinya begini ya. Ini Pak Kiai Majdi. Dan ya programnya entah sudah kenyataan enggak ya, anak buahnya itu diajari untuk bisa terbang di Sri Lanka sana di nah itu programnya gitu, entah itu ya ini ya. Pak Yaya Adenan Nur ya, kemudian Kiai Ridwan ya. Yang berikutnya menjadi ini pengasuh pondok modern yang dulu belum ada modernnya, ya Abdul Rahman Karangasem, Sunan Karwalid ini singkatan dari ayahnya namanya Kartion, ibunya Walidah ya. P ya, P ini Paciran ya, ini adalah ponakannya Wak Mustamin. Wak Mustamin tahu ya? Nah ini Haji Sunan ya, yang akhir-akhir menjadi sekretaris MUI Jawa Timur ya, Jawa Timur itu. Kiai Haji Anwar Murad masih hidup sekarang. Pak Naji Ayat ini Mas Kumambang ya, Pondok Mas Kumambang. Pak Halimi dari Keranji, Ahmad Munir Paciran itu yang sudah wafat, Abdul Karim Zen ya, yaitu menantunya Ridwan, Kiai Haji Ali Mansur, kepala SD Sendang ini. Yang Mubalek Sendang ini Pak Munir. Pak Munir ini kalau pidato itu berdedar ya, dulu itu ya. Berdedar ini. Ini. Pak Masum Ahmad, Pak Nur Salim, nah ini luar biasa ini ya, vokal Pak Nur Salim. Nah, ini. Ahmad Malik, kemudian Abuti Pak Rusdi ya, itu. Kemudian yang pendidikan ya, pendidikan yaitu termasuk apa itu mendirikan madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, yaitu hari Rabu 5 Mei 1965 ya. Ada lagi amal sosial yaitu santunan anak yatim. Ini kalau hari raya diberikan pakaian, ada
rock atau apa itu anak kecil-kecil itu ya. Mengumpulkan yaitu menyalurkan zakat fitrah ini, menggalang dana infak dari anggota Muhammadiyah ya. Ada kaleng dulu ya, kaleng di rumah itu kemudian diambil setiap bulan ya. Kemudian koordinator infak ya, blok-blokan ini yang daerah Setuli sana, Pak Haji Nur Hasim, ayahnya Pak Aimin, Pak Dairi itu, Pak Warkim, Bapak apa itu, bapaknya Sutowo, kemudian yang Suto, Pak Dirjam ya, ayahnya Pak Gondo, Pak Makin ya, Pak Makin ini anaknya bagi ini yang Lebah, Pak Kasian ya, Kasian, Pak Sukarjo ya, kemudian Menjeru ini Pak Sri Agung yang rumahnya di sini ya, ini kemudian Pak Mandrim itu. Yang dari Tarji kegiatannya yaitu sholat id, yaitu di lapangan ya, lapangan Kupen ya, dan Agung. Kemudian melaksanakan sholat taraweh 11 rakaat. Kemudian adzan Jum'ah yaitu 1 ya, yang biasanya 2 kali. Kemudian yang ditinggalkan dulu budaya sudah mendarah daging, ini yang ditinggalkan. Ini kalau ada orang mati itu yang kaya nyembelih sapi ya. Kalau yang sedengan-sedengan nyembelih kambing itu ya. Jadi makan-makan sebelum jenazah berangkat ini ditinggalkan. Selamatan ya, wah ini banyak selamatan nih. Hari raya Fitri selamatan, bentar lagi Kupat ya, kemudian besar juga Suro, Bubur Suro dan seterusnya, banyak sekali selamatan ini ya. Kemudian apa itu tahlilan di malam kematian ya, ini ya. Kemudian hari 1 ke belake 3 hari, 7 hari, 40 hari ya, 100 hari, ada penda, ada apa itu 1000 hari. Ini ternyata saya punya kitabnya ini ya, buku ajaran Hindu, kitab Weda itu ada ini ya, ternyata itu ajaran Hindu ini ya. Ini saya punya kitabnya enggak. Ya. Ada namanya beratan. Di sini jalan sini nih ya, beratan. Biasanya di sini ada, di Sendang sana di Beji ada, yaitu selamatan massal. Jadi membawa nasi di apa itu dibuatkan ancak itu 6 naman pring itu ya, kemudian dilemei, di situ ada ambengnya ya. Ini kemudian ditanjak bersama ya. Yang nggak bawa namanya dokok ya. Ini yang nggak bawa sendiri, yang ikut itu dokok. Nah ini ditinggalkan ya. Ini ya, pemuda nantinya ini Untung, Haji Untung. Ini dulu adalah Ansor ya, anaknya Ansor namanya, tapi beliau itu adalah
GP Ansor ya, yang Pak Haji Ciuntung itu. Wakil Ketua Pak Maksum, Sekretaris ya, ini Maksum Mansur Ndanggur. Wakil Sekretaris yaitu Tarsan ya, Tarsan, tahu Tarsan ya, yang di ya kira-kira teman itu ya, tahu saudaranya Rasid itu kakaknya ya, itu ya. Nah ini bendaranya Aman Afandi Pak Jaman, yaitu bendara 2 yaitu Kurnan Tasman yang dulu mayor itu. Nah, ini pemuda kegiatannya yaitu termasuk kesenian, yaitu Geromben, mayornya Kurnan, ada lagi Dairi ya, Dairi mayor. Seragamnya ada biru-biru, ada putih-putih ya. Ini seragam ya untuk ganti ini. Olahraga yaitu sepak bola. Dulu anak PSHW dulu adalah dari Persatuan Sepak Bola Sendang Agung, kemudian akhirnya menjadi HW ya, menjadi HW. Sakrom itu kipernya, siapa tahu Sakrom ya, Sakrom kipernya Muhammad Kukia ya, Muhammad Kukia. Nah ini mbaknya ini ya, Muhammad Kukia ini back ya, jadi back ya. Ada lagi Kurnan juga back, Nur Faham back pula, Soham ya. Nah ini ya back ya, Wakun siapa? Ada enggak? Namanya itu ya. Ini. Nah, ini kemudian Kang Zen ya, ayahnya Pak Rodi itu. Jadi penyerang ya, penyerang tengah. Maksum Ahmad, penyerang tengah. Ahmad Mali, ya ini juga penyerang. Sahid, ada Pak Sonikin enggak? Sayur ya, itu ya. Eskak itu adiknya Pak Malik ya. Eskak itu. Jadi begitulah, kemudian juga mendirikan MIM, yaitu ketuanya Pak Gobur, ketua pengurus, apa itu wakil ketua Kurnan Tasman, sekretaris yaitu Pak Sukran, wakil sekretaris yaitu Haji Untung, dulu belum haji ya, bendaranya Haji Sapuan, bapaknya ini Muliawan itu ya, wakil bendara yaitu Sapuan, ayahnya Bambang Juwanto ya. Ada yang belum saya baca kelewatan tadi, itu sholat id di lapangan itu, wah itu panitia itu, wah siapa ayahnya ini? Mas Raji ya, Semawi ya, Pak Semawi itu semangat bangku itu, bangku tulis panjang itu ya, di 2 jejer ya, 2. Nah ini untuk podiumnya naik situ ya, nah situ kemudian mantannya itu bangku yang ini duduk itu menjak kemudian naik. Nah ini imam yang pertama Kaji Sunan, tapi akhirnya besok lagi nggak usah begini kata Kaji Sunan itu ya. Itu ini sudah cukup lama ya, saya kira itu
Ya, ya cukup sampai di sini dulu ya. Ya, saya ulangi, kalau ada kehilafan kesalahan bisa ya ditegur saya, kalau nggak ketemu ya 3 hari atau 4 hari ketemu ya bisa ya, karena ini saya kan untuk menyerap informasi ya, itu yang saya serap ya, begitulah kurang lebihnya ya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.